baik adik-adik sekalian, ada baiknya di pertemuan pertama ini kita akan berkenalan dulu lah, ya. Penda akan berkenalan dengan anak-anak hebat, anak-anak jurusan manajemen zakat dan wakaf di semester 4 ini ya, di Fakultas Ekonomi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IIKI Jakarta. Nah, kita akan mulai dari siapa nih ya? Dari atas lah nih, kalau pakai huruf angka, abjad tentu tidak kelihatan ya nih. Nah, kalau kita mulai dari ketua kelasnya lah, kita mulai dulu ya. Mana KM-nya nih? Izzatun. Nah, silakan Izza. Dari mana? Siapa namanya? Dari mana? Dulu sekolahnya di mana? Lalu kenapa tertarik kuliah di zakat? Kira-kira. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izzatun Nafis. Saya berasal dari Aceh, tepatnya di Pidijaya. Asal sekolah dari Madrasah Ummul Quran Pidijaya, pondok pesantren juga, Pak. Habis itu, alasan kenapa masuk IKI khususnya di manajemen zakat dan wakaf. Yang pertama, saya melihat bahwa potensi zakat di Indonesia ini sangat besar gitu, dan MZW ini merupakan satu jurusan yang terbaru di Indonesia. Makanya kayak mencari sesuatu yang baru, tapi orang juga masih belum tahu gitu, Pak, masih kurang minatnya. Nah, di situ menjadi peluang besar bagi kita untuk bergabung pada manajemen zakat dan wakaf. Terima kasih. Wah, luar biasa ya, alumni pesantren semangat belajar zakat dan wakaf ya. Jauh-jauh dari Aceh ya ke Jakarta ya. Jadi Masya Allah luar biasa ya. Dan semangatnya luar biasa di sudah semester 4. Selamat juga ya, sampai lupa Pak Hendra mengucapkan selamat untuk jurusan adik-adik ini ya. Jurusan adik-adik ini kemarin mendapatkan Basnas Awards ya 2022. Jadi jurusan manajemen zakat dan wakaf IIKI Jakarta ini mendapatkan penghargaan dari Basnas Awards dalam rangka Milad Basnas ya, yang kemarin diterima oleh Bu Rektor di Hotel Sultan Jakarta. Sekali lagi selamat untuk adik-adik. Jadi adik-adik harus bangga dong menjadi salah satu kampus terpilih menjadi pendukung literasi zakat di Indonesia. Nah, tinggal adik-adiknya. Oke, baik, dari ketua kelas kita melanjak ke siapa nih ya? Ke Sri Audia. Nah, silakan perkenalan. Saya Sri Audia dari SMK Islamiyah Ciputat. Ya, lalu kenapa tertarik belajar zakat di saat orang belajar perbankan syariah? Kok ente belajar zakat sih? Saya itu dulu awalnya pilihnya pendidikan agama Islam, Pak. Terus karena saya dulunya juga AP, di SMK itu saya AP, administrasi perkantoran. Jadi saya pilih juga yang pilihan kedua itu manajemen. Gitu, Pak. Oh gitu ya. Jadi artinya lebih menarik pada manajemen zakat dan wakaf ya. Jadi Masya Allah luar biasa. Nah, iya, Pak. Ya mudah-mudahan lah nanti menjadi profesor wakaf zakat gitu ya. Dan mudah-mudahan satu kelas semuanya, termasuk Pak Hendra, kita jadi guru besar wakaf, ada yang zakat. Tapi yang paling penting adalah bagaimana bisa berzakat wakaf. Nah itu mimpinya kira-kira gitu ya. Jadi bagaimana memberdayakan masyarakat dan berbagai macamnya. Keren lah pokoknya top. Nah kita beranjak pada Zaitun Naima. Silakan. Ya Pak, perkenalkan nama saya Zaitun Naima, asalnya dari Takengon, Aceh Tengah. Oh, dari Aceh Tengah, silakan. Iya Pak. Jadi awal mulanya memang kenapa ambil prodi zakat dan wakaf, karena kayaknya baru dengar, maksudnya bukan baru dengar sih Pak, nggak terlalu pasaran gitu ya prodinya ini. Terus dimana makin kesini kayaknya saya lihat potensi dimana seperti yang Pak Sultan bilang bahwa jurusan ini benar-benar banyak diminati dan juga potensinya lumayan besar. Jadi saya merasa ini aja Pak, bahwa jurusan ini memang benar-benar tepat untuk saya ambil. Wah luar biasa ya, jauh-jauh dari Aceh juga ya. Dan Masya Allah luar biasa. Aceh itu ya merupakan contoh bagi Indonesia sebenarnya. Jadi Aceh adalah merupakan punya wakaf ya di Mekah yang kemudian setiap tahun kita bisa bayangkan jamaah haji Aceh itu mendapatkan sangongan, sangon apa namanya itu ya, dapat uang ya dari hasil wakaf masyarakat Aceh di Mekah.
Lalu Aceh juga yang kemudian menjadi menarik bagi saya, di mana emak-emak Aceh pada saat itu mewakafkan ya emas-emasnya, kemudian lalu dibelikanlah namanya pesawat RI pertama Selawah itu nggak saya, Gunung Emas di Aceh. Jadi beruntunglah nih anak-anak Aceh yang semangat belajar zakat wakaf, mudah-mudahan nanti bisa menularkan semangat filantropi Indonesia Aceh ini pada seluruh Indonesia dan ke seluruh dunia lah kira-kira gitu. Oke, semangat ya. Lalu kemudian Novaila, silakan. Iya, baik, Pak. Nama saya Nofaliya Fitratul Insani, asal Lombok. Asal sekolah dari Nurul Quran. Terus motivasi kenapa mengambil prodi manajemen zakat wakaf, karena potensi kedepannya dan peluang kedepannya untuk manajemen zakat wakaf ini sangat besar. Dan juga di universitas di Indonesia ini sangat jarang sekali, masih sangat langka sekali untuk manajemen zakat wakaf. Jadi motivasi saya kalau orang kebanyakan ambil yang mungkin PAI atau mungkin tafsir, dan kalau saya kenapa mengambil manajemen zakat wakaf, karena saya rasa ada pengalaman baru gitu yang akan saya dapatkan, dan juga potensinya sangat besar sekali. Terima kasih. Wah, keren ya, jauh-jauh dari Lombok ya. Darat kepeng ya. Ada kepeng nggak? Aduh. Ya, keren ya, Masya Allah, luar biasa ya adik-adik sekalian ya, semangat jauh-jauh dari daerah ya, semangat belajar filantropi kalau bahasa kerennya di hari ini ya, atau zakat wakaf dan berbagai macamnya. Oke, semangat terus. Nah, kita ke Agiska deh ya. Agiska, halo ya, silakan. Baik Bapak, saya Agiska Arifin, asalnya dari Kota Tegal, tapi waktu SMA saya sekolah di SMA IT Umar Syarifuddin di Kuningan, Jawa Barat. Motivasi saya mengambil manajemen zakat wakaf karena ingin juga menyiarkan tentang zakat dan wakaf di Indonesia yang notabene-nya masih kurang baik juga, masih awam juga. Sebenarnya untuk saya juga yang masih sebelum masuk ke prodi manajemen zakat tuh saya juga masih awam tentang zakat, tentang wakaf seperti itu. Dan nggak jauh-jauh juga buat keluarga, buat orang tua Giska yang masih awam juga, buat saudara-saudara juga seperti itu Bapak. Nah kalau misalnya Giska nggak masuk prodi manajemen zakat dan wakaf, bagaimana nanti Giska harus ngasih tahu ke mereka bahwa zakat itu penting dan wajib, dan wakaf juga baik, seperti itu Bapak. Keren, luar biasa ya, jauh-jauh dari Tegal ya. Jadi Masya Allah luar biasa. Ente bayangin nggak nanti suatu saat ente punya warung Tegal, habis itu nanti pas kaya gitu diwakafin warung Tegalnya. Nah, keren kan? Waduh, jadi bayangin lah kira-kira bangun bisnis bukan untuk sendiri, bangun bisnis kemudian bisa diwariskan, selain diwariskan bisa diwakafin, kira-kira gitu ya, keren juga. Semangat lah Rizka. Oke, siapa lagi ya? Aulia Utami, sudah tadi belum? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Utami Arifin, asalnya dari Sulawesi Tenggara, Bau-Bau. Asal sekolah SMA Negeri 1 Lasalimu Selatan. Alasan saya mengambil prodi manajemen zakat dan wakaf karena pertama sebenarnya ini merupakan amanah dari orang tua untuk mengambil prodi ini, karena prodi ini juga baru, dan saya ingin memperkenalkan lagi kepada saudara-saudara saya, kepada keluarga saya, terutama di daerah saya yang bisa dibilang terpencil, bahwa zakat dan wakaf ini sangat berpotensi untuk Indonesia ke depannya. Seperti itu, Bapak. Wah, keren ya. Kenapa orang tuanya sampai beramanah, berwasiat harus mengikuti manajemen zakat wakaf ini? Apakah memang orang tua memang konsen di bidang ini juga? Tidak Pak, jadi karena ini merupakan salah satu prodi yang baru ya Pak ya, kemudian juga banyak yang belum tahu, belum paham tentang pentingnya zakat dan wakaf seperti itu Pak, terutama di daerah saya. Dari Jakarta ke Sulawesi mana tadi? Sulawesi apa? Tenggara. Tenggara, Sulawesi Tenggara itu berapa jam pesawat?
Itu sekitar 3 jam, Pak. Nah, dari Sulawesi Tenggara ke Bau-Bau itu berapa jam lagi? Jadi dari Jakarta transit ke Makassar itu sekitar 2 Makassar. jam. Oke, Ya, ya. 2 jam. Dari Makassar ke Bau-Bau tepatnya itu sekitar 1 jam, Pak. Oh, 1 Kemudian jam. habis Pesawat. naik kendaraan lagi untuk ke rumah saya. Naik mobil lagi. Oh, naik speedboat biasanya kalau naik speedboat itu ya. Tidak, Pak. Enggak naik speedboat ya, tidak ya. Waduh, Masya Allah. Jadi perjuangannya. Saya juga sudah pernah sampai ke Sulawesi Tengah ya, pernah ngisi acara wakaf juga. Jadi acara wakaf ini, karena saya tuh konsen dibilang wakaf, jadi saya hampir banyak Indonesia juga, dan itu wasilah wakaf, gratis ya, mengisi acara seminar dari Kementerian Agama dan banyak lagi yang lain. Baik, mudah-mudahan nanti adik-adik bisa mengikuti jejak yang sama atau bahkan lebih bagus. Baik, semangat Aulia ya. Jadi semangat itulah yang mengantarkan kita pada satu mimpi kesuksesan. Ya, saya selalu katakan umur hidup ini terlalu pendek ya kalau kita habiskan hanya untuk manfaat diri sendiri, kira-kira gitu. Jadi ya harus bermanfaat loh hidup ini, kira-kira gitu. Oke, thank you. Terus siapa lagi yang belum ya nih ya? Mia ya. Mia sudah tadi belum ya? Silakan. Ya, Pak. Ya, Mia, silakan. Perkenalkan, nama saya Mintiani, asal dari Pandeglang, Banten. Alumni Pondok Pesantren Modern Al-Mizan Pandeglang. Saya milih prodi manajemen zakat dan wakaf karena memang prodi ini kan dibilang langka juga ya, Pak. Terus di IKI juga termasuk sudah bagus gitu, manajemen zakat di IKI itu termasuk yang sudah bagus gitu. Dan dengan masuk prodi manajemen zakat wakaf ini, semoga saya dan teman-teman itu bisa lebih memperbaiki gitu sistem zakat wakaf di Indonesia. Semoga nanti setelah lulus dari sini kita bisa membantu warga Indonesia tuh mengerti gitu bahwa zakat wakaf itu sangat penting. Wah, keren mimpinya. Pandeglang ya, di Pandeglang ini rata-rata banyak ulama-ulama besar deh ya. Pandeglangnya ada mana? Di Menes, bukan? Iya, dekat Menes, Pak. Menes di ya. Ciputnya tadi. Wah, luar biasa ya. Mudah-mudahan nanti Mia dan teman-teman menjadi tokoh-tokoh wakaf. Artinya di satu sisi kaya, punya bisnis, tapi di sisi lain bagaimana kemudian bisa memberdayakan wakaf Indonesia agar masyarakat lebih sejahtera. Oke. Siapa lagi yang belum? Yang belum berkenalan dengan kita? Sudah semua? Ada lagi? Hurul Ain sudah ini. Halo? Atau Siti? Ya, Siti Maharani. Siti Maharani silakan. Iya, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maharani, asal sekolah saya sebelumnya dari SMK Karisma Wita 3 Depok, Bapak. Dan alasan saya masuk manajemen zakat dan wakaf ini karena saya ada dorongan dari orang tua pertama, dan keduanya itu katanya ke depannya itu manajemen zakat dan wakaf itu potensinya itu lebih besar katanya. Terus kan di IKI juga kan ini baru dan langka gitu. Dan potensinya juga katanya besar, Bapak. Makanya saya masuk manajemen zakat wakaf ini. Baik, mudah-mudahan semangatnya untuk belajar ini menjadi semangat yang bermanfaat untuk diri sendiri dan keluarga dan untuk Indonesia lah, kira-kira demikian. Baik, siapa lagi yang belum? Wiwin? Sudah? Belum, Bapak. Silakan Wiwin. Nama saya Windriawati dari Kosambi Tangerang, sekolah lulusan Asa'adah Nahdlatul Ulama, daerah Tangerang. Baik. Kenapa tertarik mengikuti zakat wakaf? Ya, awalnya sih saya masuknya ke hukum, cuman dipikir-pikir lagi kayaknya manajemen tuh lebih tertarik karena kan hukum tuh udah biasa ya. Jadi saya lebih tertarik ke manajemen dan akhirnya saya ngambil prodi manajemen zakat dan wakaf. Thank you, Pak.
Oke lah, mudah-mudahan bermanfaat ya kira-kira insyaallah di zakat wakaf. Oke, siapa lagi yang belum? Ada yang belum? Pak Indra siapa? Sudah semua satu kelas? Ada satu lagi Bapak, Siapa? Nisa Ulusna. Siapa? Nisa Ulusna. Mana Nisa Alusna? Oke ya, Nisa Alusna silakan. Tafadhol. Ya, nama saya Nisa Ulusna, saya berasal dari Aceh. Asal sekolah saya dari Madrasah Ulumul Quran Pidijaya. Alasan saya masuk MZW, prodi ini mempunyai kompetensi di bidang mazhab berdasarkan nilai-nilai hukum Islam dan sangat penting untuk dipelajari. Wah, luar biasa ya. Berarti ada 3 ya dari Aceh di sini ya. Jadi Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan semangatnya menjadi semangat belajar zakat wakaf ini yang kemudian bisa membawa manfaat bagi dirinya dan perubahan bagi Indonesia yang lebih bagus insya Allah. Baik adik-adik sekalian, senang ketemu adik-adik. Semua sudah menyapa, Pak Indra juga menyapa adik-adik sekalian. Jadi mudah-mudahan penuh keberkahan. Nah, tetap semangat terus. Sampai-sampai lupa ya, ngapain sih nuntut ilmu sih? Kalau saya sih nuntut ilmu dari S1, S2, S3 sih. Pak Indra terinspirasi surat Al-Mujaddalah ayat 11. Ada yang bisa baca? Apa di situ kata Allah? Nisaul Husna itu Bapak bisa. Apa? Silakan Nisa Husna. Ada yang bisa? Coba. Ada Bapak, Ustazah ada di sini Bapak. Nisaul. Nah. Coba apa surah Al-Mujaddalah ayat 11 itu? Ayat berapa, Pak? 11. Coba. Kalau Pak Indra tujuannya itu kalau nuntut ilmunya apa? Agar apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Apa kata Allah? Yarfa. Apa kata Allah situ? Yarfa'illah. Siapa yang akan diangkat oleh Allah derajatnya situ? Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Jadi tujuan untuk ilmu buka laptop tadi sampai nanti selesai mata kuliah, ya Allah mudahkan hamba dalam belajar ya Rabb. Angkat derajat hamba ya Rabb sebagaimana Engkau telah mengangkat derajat orang-orang berilmu. Kalau derajatnya sudah diangkat sama Allah, kira-kira ilmunya dikasih enggak? Dikasih. Kalau Allah sudah kasih ilmu, derajatnya diangkat, rezekinya dikasih semuanya. Jadi bismillah ya. Selain mimpi-mimpi tadi, niatkan bismillah ya Rabb mencari ilmumu. Berangkat ke kampus juga demikian ya Rabb, aku ingin berangkat ke kampus ya Rabb, titipkan ilmumu Rabb, angkat derajat hamba ya Rabb, mudahkan hamba dalam mencari ilmu ya Rabb. Yang gerakin, yang menitipkan ilmu Allah, yang punya ilmu Allah, semuanya Allah. Mudah-mudahan ya dengan semangat itu adik-adik insyaallah nanti menjadi ilmuwan yang hebat, ilmuwan yang Allah angkat derajatnya, ilmuwan yang akan bermanfaat buat Islam, buat keluarga, buat Indonesia.